Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai pemanfaatan aset daerah. Apa sih yang dimaksud dengan pemanfaatan barang milik daerah? Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah? Yang pertama, sewa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Sewa BMD dilaksanakan terhadap A. BMN yang berupa tanah dan bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur, bupati, atau wali kota. B. BMD berupa sebagian tanah atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang. C. BMD selain tanah atau bangunan. Jangka waktu sewa BMD paling lama 5 tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. Jangka waktu sewa BMD dapat lebih dari 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk kerjasama infrastruktur. Kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 tahun dan yang ditentukan lain dalam undang-undang. Pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa dilaksanakan oleh pengelola barang dengan persetujuan gubernur, bupati, atau wali kota untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang dan selain tanah atau bangunan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa yaitu pengajuan dan persetujuan sewa, penentuan formula tarif atau besaran sewa, perjanjian sewa, pembayaran sewa, perubahan bentuk BMD, pemeliharaan, denda sanksi, ganti rugi, perpanjangan jangka waktu, dan pengakhiran sewa. Pinjam pakai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, diserahkan kembali kepada pengelola barang. Objek pinjam pakai berupa tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Barang milik daerah berupa sebagian tanah dan atau yang masih digunakan oleh pengguna barang. Dan BMD selain tanah dan atau bangunan. Jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Saat akan diperpanjang, permintaan perpanjangan diajukan paling lambat 2 bulan sebelum jangka waktu berakhir. Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai. Peminjam pakai dapat mengubah BMD sepanjang tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan atau penurunan nilai BMD. Kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan atau meningkatkan pendapatan daerah. Kondisi yang melatar belakangi kerjasama pemanfaatan adalah tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah tersebut. Objek pinjam pakai berupa tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur, bupati, wali kota,
barang milik daerah berupa sebagian tanah dan atau yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan BMD selain tanah dan atau bangunan. Kerjasama pemanfaatan BMD tidak mengubah status BMD. Adapun mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ke rekening kas umum daerah. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur dapat diperpanjang paling lama 50 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Adapun mitra kerjasama pemanfaatan badan umum milik negara dan daerah dan pihak swasta kecuali perorangan. Bangun guna serah atau bangun serah guna. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya. Dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun guna serah atau bangun serah guna barang milik negara atau daerah dilaksanakan dengan pertimbangan. Yang pertama, pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara atau daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi. Kemudian yang kedua, tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan. Dapat dilakukan bangun guna serah atau bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada yang pertama pengelola barang untuk barang milik negara, yang kedua gubernur atau bupati atau wali kota untuk barang milik daerah. Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang. Penetapan mitra bangun serah atau mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender. Adapun mitra bangun guna serah atau bangun serah guna adalah badan umum milik negara atau daerah, pihak swasta kecuali perorangan, dan badan hukum. Dalam hal mitra bangun serah guna atau serah guna membentuk konsorsium, mitra bangun serah atau bangun serah guna harus membentuk Badan Hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra bangun serah guna atau bangun serah guna. Mitra bangun guna serah atau mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban sebagai berikut. Pertama, wajib membayar kontribusi ke rekening kas umum negara atau daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, wajib memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna. Dan ketiga, dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah tangankan. Pertama, tanah yang menjadi objek bangun serah guna atau bangun guna serah. Yang kedua, hasil bangun guna serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau daerah. Yang ketiga, hasil bangun serah guna. Dan yang terakhir ada kerjasama penyediaan infrastruktur.
Kerjasama penyediaan infrastruktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama penyediaan infrastruktur atas barang milik negara atau daerah ini dilaksanakan terhadap yang pertama, barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan pada pengelola barang atau pengguna barang. Yang kedua, barang milik daerah berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang. Dan yang ketiga, barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan. Jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan mitra kerjasama penyediaan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mitra kerjasama penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan selama jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur wajib yang pertama dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang milik negara atau daerah yang menjadi objek kerjasama penyediaan infrastruktur. Yang kedua, wajib memelihara objek kerjasama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur. Dan yang ketiga, dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai studi kasus yang kami ambil, yaitu pemanfaatan sewa barang milik daerah pada Kabupaten Boyolali. Tata cara pelaksanaan sewa oleh pengelola barang di Kabupaten Boyolali yaitu calon penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung. Pengelola barang menyelenggarakan rapat tarif sewa. Setelah tarif ditentukan, panitia memberikan surat pemberitahuan kepada penyewa agar penyewa bisa mempertimbangkan tarif sewa. Jika permohonan sewa disetujui oleh Bupati, maka akan dibuatkan SK atau surat keputusan Bupati. Pemanfaatan sewa dengan pengelolaan dana pemberdayaan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Perjanjian untuk sewa toko atau kios yang dibuat antara pedagang dan bupati sebagai bukti para pedagang menyewa toko atau kios untuk berjualan dalam waktu 7 tahun sekali untuk toko, 5 tahun sekali untuk kios dan dapat diperbarui apabila toko atau kios tersebut masih digunakan untuk berjualan. Capaian kinerja DPP KAD Kabupaten Boyolali pada pemanfaatan sewa barang milik daerah meningkatkan PAD dengan indikator ini pada tahun 2015 realisasi 490 juta dari target 288 juta. Capaian target sebesar 170%, target tercapai karena sewa tanah antara tahun 2014 dan 2015 ada kenaikan. Tercapainya pengamanan aset daerah berupa tanah dan bangunan sampai pada tahun 2015 dengan target 100% atau 44 sertifikat dapat terrealisasi 90% atau sejumlah 40 sertifikat. Perlakuan akuntansi untuk pemanfaatan sewa barang milik daerah di Kabupaten Boyolali adalah pendapatan sewa yang dibayarkan langsung dan pendapatan sewa yang berkenaan. Perlakuan akuntansi untuk pemanfaatan sewa barang milik daerah di Kabupaten Boyolali dalam pembukuannya sudah menggunakan program Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai pemanfaatan aset daerah. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.